Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia, NIM 2030603218. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek AMDAL dan aspek hukum. Yang pertama, aspek AMDAL. AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup pada tahapan perencanaan dan digunakan untuk mengambil keputusan. Serta ada juga kegunaan AMDAL. AMDAL sebagai dokumen penting. Laporan AMDAL merupakan dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan pada waktu penelitian mengenai gambaran keadaan lingkungan. Dan juga ada tujuan dari AMDAL. Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekankan perencanaan sehingga mendapatkan dampak negatifnya. Ada juga manfaat AMDAL, yang pertama bagi pemerintah, bagi prakarsa, dan juga bagi masyarakat. Serta ada juga komponen dari AMDAL, yang pertama PIL, Kajian Informasi Lingkungan. Ada juga KAA, Kerangka Awan, dan juga AMDAL, Lisi Dampak Lingkungan, serta RPL, Rencana Pemantauan Lingkungan, dan juga RKL, atau Perencanaan Pengolahan Lingkungan. Serta AMDAL juga memiliki prosedur, yang pertama proses penapisan, yang kedua proses pengumuman, dan yang ketiga proses pengungkapan, keempat penyusunan dan penilaian KAA AMDAL, yang keempat penyusunan dan penilaian KAA AMDAL dan KLL, serta yang terakhir persetujuan kelayakan lingkungan. Yang kedua, aspek hukum. Ada juga pengertian dari aspek hukum adalah mengkaji ketentuan hukum berupa legalitas suatu keadaan yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Serta tujuan dari aspek hukum, yang pertama menganalisis legalitas usaha yang dijalankan, yang kedua menganalisis ketepatan bentuk badan hukum, yang ketiga menganalisis kemampuan bisnis, dan yang terakhir menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan. Serta aspek hukum juga perlu proses perizinan dan legalitas usaha yang terbagi menjadi dua. Yang pertama perencanaan wilayah status tanah, dan yang kedua jenis data dan sumber data dan cara memperoleh dan menganalisis data. Serta ada juga jenis-jenis badan usaha, yang pertama berdasarkan kegiatan, berdasarkan kepemilikan, berdasarkan wilayah negara. Dan juga pengertian dari legalitas perusahaan adalah unsur yang terpenting karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha diakui oleh masyarakat. Dan juga bentuk-bentuk legalistik perusahaan, yang pertama nama perusahaan, merek, surat izin usaha perdagangan, dan juga izin usaha industri. Serta ada juga manfaat legalitas perusahaan, yang pertama sarana pelingkungan hukum, sarana promosi, bukti kepatuhan terhadap hukum, yang keempat mempermudah mendapatkan suatu proyek, dan yang terakhir mempermudah pembangunan usaha. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.